Isya. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alladhi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam. Subhanal malikil alam dil jalali wal ikram wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih melimpahkan rahmat yang tak terhingga banyaknya, sehingga dengan sebab demikian kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah terkhusus. Begitu juga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita dan aktivitas keduniaan kita seperti belajar dan lain-lain. Selawat dan salam tidak pernah kita lupa kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taib, kaifa halukum jami'an? Khair. Alhamdulillah. Khair. Hal antum bi khair? Naam, khair. Alhamdulillah. Arju min Allah subhanahu wa ta'ala an'am alaina bi ni'matil iman wal islam was sihha wal farah. Taib, kita sambung belajar kita. Yang lalu kita sudah belajar pada hadis yang keberapa? Ke-20 Ustaz. 20 ya. Baik, hari ini antum tidak boleh melihat wajah Ustadz. Kenapa kan? Ya, hari ini antum tidak bisa lihat wajah Ustadz. Cuma Ustadz yang bisa lihat antum. Langsung kepingin. Iya, karena ada kendala. Yang komputer satu lagi nggak bisa buka apanya, buka filenya, hadisnya. Di sini bisa dibuka, cuman nggak ada kamera. Nah, itulah. Tapi walaupun demikian, apapun kendala kita, tetap kita bersyukur. Kita masih bisa belajar via Zoom, ya kan? Kalau orang-orang dulu itu gimana? Coba seandainya orang-orang dulu kena wabah Covid, HP nggak ada, Zoom nggak bisa, ya gimana belajarnya ya kan? Nah, antum masih bisa belajar, masih bisa ya saling melihat sama teman antum. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, antum perbanyak bersyukur kepada Allah. Bukan cuma bersyukurnya lisan aja, tapi dengan menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik, gitu kan? Jangan malas-malas, ya. Supaya apa? Supaya Allah berikan nikmat itu kepada kita, bertambah lagi nikmat itu. Taib, barakallahu fikum. Baik, semuanya ada berapa orang ini? Yang hadir hari ini sebanyak 24 Ustaz. 24. Jangan lupa ya, tugas ya, siapa yang mencatat kehadiran. Tadik. Iya. Tolong ya, bantu Ustaz. Yang mencatatnya siapa? Apa, Ustaz? Ya. Malam itu udah kan, Ustaz? Yang hari ini jangan lupa catat. Screenshot aja, Ustaz. Baik, kalau gitu kita hari ini hadis keberapa? Ke-21. 21. Alhamdulillah. Itu nampak di layar kan? Nampak. Ya, hadis Nampak. al-haditsu al-hadi wal ishrun. Hadis ke-21. Baik, Ustaz bacain dulu ya. Antum simak baik-baik. Mudah-mudahan sudah hafal semua, insyaallah. Ustaz yakin sekali ini. Saya yakin sekali bahwa antum sudah hafal semuanya. Alhamdulillah. Ya.
An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qal qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Nukarir maratan saniyah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qal qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Taib, kosakata as'alu artinya adalah saya bertanya ya. Istaqim artinya istiqomahlah, berpegang teguhlah. Ya, itulah kosakata yang baru, ya yang baru. Terjemah hadis keseluruhan. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan bahwa namanya Abu Amrah. Itu apanya? Apa namanya itu? Julukan. Iya, Kunyah, itu namanya kunyah. 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 Yang pakai abu, Oh, iya. yang pakai ummu, yang pakai ibnu namanya kunyah. Ya. Jadi kunyah ini boleh kami memakainya Ustadz. Misalnya, Ustadz kami kan masih kecil, tapi kami pengen juga pakai kunyah. Boleh Ustadz? Boleh ya. Misalnya Zikra misalnya mau pakai apa kunyahnya ya. Misalnya Ayah. kunyah Zikra adalah Abu apa ya? Dinding. Hah? Watillah. Abu Abdillah misalnya. Enggak apa-apa, boleh itu Zikra. Abu Abdillah. Nah, boleh. Jadi si Zikra namanya sekarang Abu Abdillah misalnya. Boleh aja. Nah, boleh. Atau Sadik ya. Sadik boleh pakai ibnu. Ibnu apa namanya? Berarti nama ayah dia gitu kan. Nama ayahnya lah. Ya. Apa arti ibnu? Ibnu itu anak. Anak siapa? Anak ayahnya lah. Siapa nama ayahnya? Jadi nanti ibnu Fulan. Enggak diketahui. Karena rahasia ya kan, Sadik ya. Biasa. Nanti bahaya kalau tahu nama ayah ya kan. Ya itu misalnya. Kalau perempuan dia pakai ummu. Ya, pakai ibnati. Ibnah atau bintu dan lain-lain. Nah, itu namanya kunyah. Ada lagi namanya lakob. Lakob itu julukan, itu julukan tadi. Kalau kunyah itu gelar, panggilan namanya. Kalau kunyah itu panggilan. Kok lakob itu gelar. Misalnya apa? Umar Ibnul Khattab Al-Faruq, ada Al-Faruqnya. Oh. Itu namanya lakob. Ya. Kalau bahasa kita ini misalnya ya siapalah kita buat namanya. Apa kita buat namanya? Fadil. Ah? Fadil. Ya, Fadil. Adik si kacamata. Apa? Iya, kita iya, buat iya. namanya? Fadil. Kan bisa juga. Julukan pokoknya, julukannya apa? Oh, ini Pulan yang apalah? Apa Anda tahu? Bulan si pembohong. Nah, itu bisa kan? Itu kalau yang jeleknya, ya kan. Pokoknya yang baik lah, ya itu namanya lakob. Ya usahakan yang baik. Pokoknya supaya orang kenal, dia manggil dengan itu gitu kan. Bukan nama dia, tapi dengan panggilan tadi. Ya, panggilan seperti itu, nama gelaran. Taib, sambung ya. Perhatikan lagi. Nama dia siapa? Nama dia Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ini nama dia, ini dia Sufyan, nama dia Sufyan. Nama ayahnya Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, kata si Sufyan atau Abu Amr tadi, wahai Rasulullah,
katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Ya. Katakan, ya, katakan pada saya, bilang kepada saya, berikan saya nasihat tentang Islam, apapun itu. Tetapi ungkapan itu katanya, saya nggak lagi nanya-nanya kepada yang lain, cukup cuma Anda sendiri, kata dia. Jadi dia nggak mau yang lain. Subhanallah. Kayaknya orang ini luar biasa ya. Dia nggak mau dengan yang lain gitu kan. Dia maunya Nabi aja gitu kan. Subhanallah. Hebat dia. Ya. Hanya dengan engkau saja saya dengar. Tidak ada lagi yang lain kutanyakan. Apa katanya? Beliau bersabda, Nabi bersabda, katakanlah. Ini dia. Ini nasihatnya. Ini dia wasiatnya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Ada dua di sini. Ada dua wasiat. Ya. Nampaknya sepele, nampaknya cuma biasa-biasa saja nasihatnya. Enggak ada yang istimewa. Amantu billah thumma istaqim. Kita mungkin sering dengar ini. Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah lah, biasa aja itu kan. Tapi luar biasa sebenarnya gitu kan. Kalau kita mengetahui makna ini, kalau kita amalkan, wah luar biasa ya. Baik, kita lihat kandungan hadis. Pertama, iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Jadi beriman kepada Allah itu harus mendahului ketaatan. Paham ya? Ada yang paham di sini? Iman tidak cukup dia cuma percaya aja, tapi harus taat. Ya. Beriman kepada Allah, udah beriman, tahu dia kan. Tapi dia nggak taat dalam syariat misalnya. Allah menyuruh begini, kerjakan. Malaslah gitu kan. Berarti dia nggak taat namanya. Ini nggak boleh. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Ya betul. Karena semakin kita beramal, semakin banyak kita beramal, terus beramal, maka peluang iman itu akan tetap ada, besar sekali. Kenapa? Karena orang yang beramal itu memberikan keteguhan, kekokohan daripada imannya. Ya. Berikutnya, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Jelas, ya. Kayak tadi. Jadi nggak bisa kita bilang beriman aja. Kalau nggak ada amalnya nggak ada itu gunanya. Ya nggak ada gunanya. Ya. Jadi harus dinampakkan, diaplikasikan. Nah, mana bukti imanmu? Beramal. Itulah dia buktinya. Jadi kalau beriman, mana buktinya? Nggak bisa kan? Nggak ada dia buktinya, nggak nampak. Buktinya apa? Beramal, sholat, ya kan? Zakat dan lain-lain. Harus dilaksanakan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena istiqomah ini sulit. Sulit. Enggak sembarang orang. Pada akhir zaman ini, kalau antum lihat ya, banyak kali anak-anak sekarang ini enggak istiqomah. Terutama dalam belajar. Lihatlah sekarang ini. Berapa orang yang ikut Zoom? Nampak kan? Terlihat itu. Wow. Betapa sikitnya nggak istiqomah, ya. Untuk belajar. Kok nanti tanya alasannya? Banyak kali. Takut Ustadz nanti paketnya habis cepat kalau ikut Zoom. Macam-macam. Main game bisa. Anak nggak sempat Ustadz. Kalau ikut Zoom, anak delay aja.
Kalau iya, kalau iya delay, kalau enggak juga. Iya. Ada yang sama Ustaz, jujur dia. Jumpai Ustaz dia kan. Ustaz, anak belajar daring ini sama sekali enggak Ustaz. Zoom enggak. Delay enggak juga Ustaz. Ya, jadi ngapain? Ya di kamar aja anak Ustaz, di kamar, dah. Makan. Rupanya dia membesarkan tubuh aja. Membesarkan badan aja dia. Lonceng. Iya. Makin gendut lah Desan. Itulah. Kalau makin gendut, kalau enggak juga. Ya namanya bawaan tubuh dia enggak bisa gemuk ya kan. Krempeng aja terus dia walaupun makan banyak. Itu jujur dia bilang. Jadi rupanya selama hari ini enggak ada ngapain dia. Orang belajar lah. Zoom lah. Mungkin dia situ kan dibilangnya delay katanya, di absensi malam. Tapi enggak ada juga. Kenapa? Memang itulah cobaan kita sekarang ini. Jadi wabah Covid melanda lebih parah rupanya wabah sekarang ini. Enggak belajar. Itu lebih parah. Ya kan? Wabah dari Belanda. Orang takut sama Covid, ternyata diri dia sendiri kena musibah besar, nggak mau belajar. Itu musibah besar itu. Lebih parah daripada Covid. Ya. Kalau Covid mungkin mematikan jiwa seseorang, mematikan tubuh seseorang, mati gitu kan, meninggal. Tapi kalau nggak mau belajar, apa yang mati? Iman bisa mati. Bahaya itu. Makanya hati-hati. Iman yang mati nanti. Masih syukur kita kalau mati ya tubuh kita. Kalau tubuh kita udah mati aman, nggak ada masalah. Tapi kalau iman udah mati, untuk apa gunanya lagi? Dikasih nasihat nggak mau, nggak mempan, ya kan? Jadi ya, belajar ini diantara cara salah satu untuk menghidupkan hati kita, iman kita. Nah, jadi jangan antum apa namanya sibuk mengasih makan kepada tubuh antum, mengasih rekreasi, jalan-jalan, itu diri antum senang-senang, tapi antum lupa satu hal. Ya, antum lupa mengasih makan jiwa antum. Ya, ruh antum itu perlu kasih makan juga dia. Ya. Kalau antum tak kasih makan dia kelaparan, kasihan dia. Ya, antum kasih Kenapa Desa? Nah, itu makanannya. Makannya apa? Iman. Iman itu supaya bergizi dia apa? Dikasih ilmu. Itu makanan dia. Jadi orang yang nggak berilmu, nggak mau belajar, maka makanan dia makanan dia nggak bergizi gitu kan. Oh, nggak sehat ruhnya. Ya gitu, nggak sehat ruhnya. Akhirnya apa? Nggak istiqomah lah dia dalam belajar. Luar biasa ini. Jadi agama kita ini luar biasa. Mengajarkan kepada kebaikan, membuat kita lebih baik lagi. Ya, begitu ya. Baik, berikutnya. Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Coba lihat itu, para sahabat itu. Para sahabat itu luar biasa ya. Sering nanya pada Nabi. Nanya, diamalkan. Kalau kita nanya nggak diamalkan, Ustadz, gini, gimana Ustadz? Dah, kasih jawaban Ustadznya. Dah, debat lagi Ustadznya. Di debatnya Ustadznya. Tapi nggak diamalkannya, hanya untuk tahu aja. Nah, bukan diamalkan. Kalau para sahabat enggak, tanyanya, diamalkannya. Nah, itulah bedanya zaman sekarang zaman dulu. Kita banyak tanya, tapi nggak beramal juga, ya kan? Itu. Baik. Berikutnya, apa lagi? Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati. Ya, jadi ini perintah, ya perintah untuk istiqomah, wajib. Nah, wajib istiqomah. Kalau antum sekarang ini belajar, ya wajib antum istiqomah belajar. Jangan malas-malas sampai ada uzur syar'i. Misalnya apa? Sakit, tidak mampu lagi Ustaz, ana ikut Zoom Ustaz, tidak mampu lagi. Ana udah tergolek nih Ustaz. Udah parah kali Ustaz. Lemas ke badan Ustaz. Nah, itu bolehlah
nggak ikut ruang Zoom, ICU. ya kan? Nggak mampu lagi, lemas badan nih, nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak selera makan, yang dimakan pahit semuanya, makan nasi pahit, makan teh manis pahit, Gula. semuanya pahit. Jadi gimana? Ya namanya sakit, gitulah. Orang sakit mana ada selera makan. Jadi orang sakit ini ya 3 dicabut dia. Pertama dicabut selera makan. Wah, nggak selera makan, semuanya pahit. Lidah ini kayaknya kaku gitu kan, nggak ada selera lagi. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang dicabut Allah ketika orang sakit? Dicabut kekuatan tubuhnya sehingga lemas dia. Nggak sanggup dia lagi berdiri, tergolek dia, tergeletak dia kan di kamar aja. Cuman mau belajar Ustaz, anak tergeletak Ustaz, ya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Allah cabut dosa-dosanya. Wah, subhanallah. Jadi orang yang sakit itu dalam rangka menghapuskan dosa-dosanya. Mungkin banyaknya dosa dia kan. Allah uji dia dengan sakit. Tercabut dosanya. Nah, ketika dia sembuh, maka 2 yang Allah kembalikan. 1 enggak Allah kembalikan. Apa yang 2 itu? Selera makannya balik lagi. 1. Yang kedua, kesehatan dia, kekuatan dia balik lagi. Wah, sehat lagi dia, bisa main bola lagi. Untung 1 yang tidak Allah kembalikan. Apa itu? Dosa-dosa yang nggak Dosa-dosanya. Astaga, Masya Allah. Sempat Allah kembalikan 3-3-nya. Allahu Akbar. Bahaya kita. Allah balikkan lagi dosa-dosa kita setelah sakit. Nah, itu nikmat itu. Jadi sakit kita, Allah cabutnya apa kita? Cabutnya apa pula? Allah cabut dosa kita. Berkurang dosa kita, ya kan? Nah, 2 yang Allah kembalikan lagi. Kita selera makan lagi. Alhamdulillah. Nah, begitu. Kekuatannya. Jadi jangan kita sama Allah buruk sangka. Ya Allah, kenapa lah anak yang sakit ya Allah? Kenapa enggak si Fulan itu sakit ya Allah? Fulan itu main game jaga-jaga ya Allah. Enggak boleh kayak gitu, ya. Biarlah dia yang sakit ya Allah. Jangan anak ya Allah. Anak kan apa? Sering ikut Zoom ya Allah. Sering ikut belajar ya Allah. Kenapa lah anak yang sakit ya Allah? Coba isi Quran itu lah. Dia main game terus, nggak pernah belajar. Kenapa dia nggak sakit ya Allah? Nggak boleh kayak gitu kita, nggak boleh ya. Itu dalam rangka kebaikan untuk kita juga. Iya kan, kebaikan. Allah kasih kita demam, berarti Allah sayang sama kita. Sayang sama kita. Kalau Fulan itu nggak pernah sakit, main game terus siang malam. Iya. Semalam Ustaz baru berkunjung ya ke rumah siswa. Jadi dia iya, itulah. Jadi dia memang main game terus sampai jam 3 malam. Subuh lewat, jam 10 baru bangun. Jam 12 baru bangun siang. Subhanallah. Dia siswa Matanya sakit lah Ustaz. Oh enggak katanya. Saya enggak ada minusnya Ustaz. Mata saya sehat Ustaz. Iya. Jadi dia kalau dia enggak boleh, dia enggak bisa keluar dia, enggak ke rumah. Karena kenapa? Kalau dia keluar rumah, katanya dia silau. Jadi dia harus gelap-gelap. Itulah sekarang albino ya. Sekarang kondisi seperti itu dia. Sejak dia main game ini dia nggak boleh kena cahaya, harus gelap-gelap dia. Karena dia kan mati lampu main game itu. Itulah akibatnya. Luar biasa. Jadi udah rambutnya gondrong, makan nggak peduli. Luar biasa. Jadi wabah HIV ini lebih berbahaya daripada wabah COVID-19. Luar biasa ya. Itu semalam dia berkunjung ke rumah dia. Jadi orang tuanya pun udah nggak sanggup lagi. Gimana? Dia pun dibilangnya udah mau mati katanya. Subhanallah. Iya. Mau mati jalan Ustaznya. Subhanallah. Putus asa dah. Iya, nggak tahu Ustaz apa masalahnya. Dia ditanya nggak jawab dia. Banyak oleh masalah hidupnya itu. Itulah. Makanya antum bersyukur, antum diberikan kesehatan sekarang ini, diberikan nikmat belajar. Bersyukur antum. Jangan antum malas, istiqomah lah, ya istiqomah. Syukur itu nikmat itu, ya. Jadi hadis ini luar biasa ya, memberikan kita pelajaran yang cukup berharga. Pertama adalah tentang iman, ya, iman. Yang kedua adalah istiqomah. Ini adalah 2 hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam beragama. Jadi ini merupakan syarat diterimanya ibadah, ya.
Pertama apa? Beriman. Berarti harus ikhlas. Itu rukun ibadah. Yang kedua apa? Istiqomah. Berarti mengamalkan agama, syariat. Artinya mutaba'ah. Jadi apabila ikhlas kemudian mengikuti syariat dalam beribadah, maka insya Allah dua ini mencukupi, ya, maka amal ibadah seseorang akan diterima. Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi iman adalah ikhlas, istiqomah adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang, Ustaz, ana udah ikhlas loh Ustaz, nggak mungkin Allah tidak terima ibadah saya. Cuman satu hal, ternyata cara ibadahnya nggak sesuai dengan Nabi. Orang yang seperti ini nggak diterima amal ibadahnya. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal akan suatu amalan tetapi tidak sesuai dengan perbuatan Nabi, raddun, ditolak. Atau kebalikannya, Ustaz, tengoklah Ustaz, anak kalau sholat pas seperti Nabi, dari takbirnya, rukuknya persis seperti Nabi perbuatannya. Tapi satu hal yang nggak ada sama dia sholat itu pingin dipuji-puji orang. Berarti nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima soal sholatnya itu. Paham? Itulah rukun ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, iman dan istiqomah. Istiqomah adalah kita mengikuti Nabi, ya. Iman adalah kita beriman kepada Allah, Rasulnya, ikhlas kita, betul-betul kita ibadah dalam rangka apa? Karena Allah dan mengikuti Rasulullah, bukan karena orang, bukan karena manusia, karena orang tua. Antum di sini kan ibadah ini. Antum sekarang ini, iya, antum sekarang ini, lagi melihat layar, ya kan? Yang nggak ada ustaz di situ nampak, ya kan? Ibadah antum ini. Iya. Kok bisa Ustaz? Iya, antum ibadah. Gimana caranya ya? Paham antum? Antum sekarang ini, saat ini lagi beribadah ini, luar biasa antum. Hanya antum mendengarkan Ustaz aja, ya, yang menjelaskan, antum ibadah. Ibadahnya apa? Menuntut ilmu. Antum lagi belajar sekarang ini adalah ibadah. Jadi kalau antum nggak serius belajarnya, nanti ibadahnya apa? Nggak bagus hasilnya. Antum nggak ikhlas ini belajarnya, zoomnya, nanti dimarahi orang tua misalnya. Antum terpaksa jadinya untuk belajar. Berarti antum nggak ikhlas. Atau nanti kalau antum nggak ikut zoom, antum nggak dikasih paket lagi. Berarti nggak ikhlas belajarnya. Berarti nggak dapat nilai ibadah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, kalau ada yang kurang paham nanti bisa japri Ustadz ya via WA. Kemudian juga jangan lupa yang belum sama sekali menyetorkan hafalannya, ya, Ustadz ingatkan lagi. Ya, jangan lupa yang belum dari 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah banyak dah. Jangan lama-lama, nanti semakin menggunung hafalannya, semakin susah untuk menyetor hafalannya. Jangan lupa. Berarti Ustaz nanti ini hadis ke-20 lah nyetor ya Ustaz. Ya, insyaallah nanti saya kabari di grup ya. Di grup nanti kita setor hadis apa. Hadis yang 15, 16, silakan japri Ustaz kalau yang mau nyetor. Jangan lupa ya. Oh, oke. Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi? Anu Ustaz, Kan Jumat kemarin kan Anda setor Ustaz, tapi kenapa Ustaz nelfon Anu Ustaz? Lupa nih. apanya? Jumat semalam kan Anda mau setoran sama Ustaz. Ada Anda nelfon Ustaz beberapa kali tapi Ustaz nggak jawabnya. Kenapa Iya. Ustaz? Ada kendala Begitu. Ustaz. Insyaallah nanti kita ganti lagi ya, insyaallah. Juhur ya Jikra. Insyaallah ya. Dulu sampai sore, sampai Nakhtatim. malam pun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa. Bacot. Apalah. Tele. Meh. Ikro. Toxic dong. Keluar dah.